kajian ilmiah. Wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Semua kita rapotnya merah nih, Mas. Saya sama antum sama aja. Soalnya kita kan sama-sama penuntut ilmu, ya nggak? Saya penuntut ilmu, antum penuntut ilmu. Beda lagi? Hah? Pakai yang itu aja. Gitu. Saya penuntut ilmu, antum penuntut ilmu, semua kita sama penuntut ilmu. Cuman masalahnya saya suka tampil di depan, gitu aja bedanya. Iya. Dan kita rapotnya sama-sama merah gitu. Karena sama-sama merah, ya udahlah kita sekarang saling mengingatkan saja. Antara saya dan antum sama-sama kita mengoreksi diri. Emang jadi penuntut ilmu itu gimana ya? Susah-susah, enak gitu. Mudah, ya mudah, susah juga susah. Karena penuntut ilmu itu Masya Allah, pahalanya besar tidak? Ya besar. Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Masya Allah. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang banyak menyebutkan tentang keistimewaan dan keutamaan penuntut ilmu. Rasulullah sabda, wa inna man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi ma'il bahr la yastaghfiru lil alim wal muta'allim. Sesungguhnya yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan sampai-sampai ikan yang ada di lautan, dalam satu riwayat yang lain hatta namla fi juhriha, sampai-sampai semut di lubangnya memohonkan ampunan untuk siapa? Oh, untuk orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Masya Allah. Bayangkan, kita semua yang menuntut ilmu dimohonkan ampunan oleh batu, oleh pepohonan, oleh para malaikat, oleh binatang-binatang, sampai-sampai semut, sampai-sampai ikan di lautan memohonkan ampunan untuk orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, besar tidak lain. Luar biasa ya akal Islam, kedudukan seorang penuntut ilmu itu. Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza aradallahu bi'abdin khaira", apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ya, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Berarti orang yang Masya Allah punya semangat untuk menuntut ilmu agama, semangat untuk duduk di majlis ta'lim, berarti itu orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini semua yang ada di sini insya Allah termasuk yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu semangat duduk di majlis ta'lim, ya, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah bergembiralah wahai para penuntut ilmu dengan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah", dan tidaklah selayaknya kaum mukminin seluruhnya pergi ke medan perang. "Falaula ta'ifatum minhum", ya, apa? "Falaula nafara min kulli ta'ifatin minhum", subhanallah, kok lupa sih ya. Sebentar. "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli ta'ifatin minhum". Sebentar. Subhanallah. Error, Pak. Ini gara-gara kurang murojaah nih, Pak. Rajin dakwah sana sini, murojaah Qur'annya kurang. Jadi aja deh. Begitu sering di perjalanan melihat makhluk halus puyeng. Jadi aja.
Memang dunia zaman sekarang nih, Mas. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah kaum mukminin selayaknya untuk pergi semua ke medan perang. Maka hendaklah di antara kelompok dari mereka ya suatu taifah yang mereka bertafakuh dalam agama agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka pulang kepada kampungnya itu agar mereka waspada. Subhanallah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu bagian dari jihad. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka otaknya perlu dipertanyakan. Ya, fattahim fi aqlih, kata beliau. Tuduh akalnya, jangan-jangan kurang waras. Bahkan Rasulullah SAW jihad yang pertama kali beliau lakukan di Mekah apa? Berdakwah dengan ilmu. Ya tidak? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka jangan kamu menaati orang-orang kafir itu, jihadi mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Allah mengatakan di sini jihadi mereka dengan Al-Qur'an itu berdakwah dengan jihad yang besar. Berarti jihad ilmu itu jihad apa? Yang besar. Yang besar, saudara-saudaraku sekalian. Di zaman ini ya akhi, kita lebih butuh kepada ilmu ya akhi daripada pergerakan dan aksi-aksi. Kenapa? Karena kalau kita bergerak tanpa ilmu, kalau kita beraksi tanpa ilmu, barangkali mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Barangkali amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bikin kue butuh ilmu tidak? Kalau kamu mau bikin jembatan butuh ilmu tidak? Kalau kamu mau bikin jalan butuh ilmu tidak? Kalau kamu mau bikin baju butuh ilmu tidak? Ternyata masalah dunia saja butuh ilmu tidak? Apalagi masalah agama ya akhi. Apalagi masalah yang sifatnya itu perjuangan ya akhi. Semua harus dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan. Bukan sebatas dengan semangat, bukan. Sebatas semangat tidak cukup. Harus dengan ilmu semuanya, saudaraku. Makanya Rasulullah memberitahukan bahwa di akhir zaman pahala menuntut ilmu lebih besar daripada pahala beramal. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, demikian pula Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu, qalilin khutaba'uhu, kathirin mu'tuhu, qalilin su'aluhu, al-amalu fihi khairun minal ilm. Wa sayati zamanun kathirun khutaba'uhu, qalilun fuqaha'uhu, kathirun su'aluhu, qalilun mu'tuhu, al-ilmu fihi khairun minal amal." Masya Allah. Kata Rasulullah SAW apa? Kalian wahai para sahabatku berada di suatu zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang memberinya banyak, yang minta-mintanya sedikit, dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Lalu beliau bersabda, dan nanti akan datang suatu zaman ulamanya sedikit, penceramahnya banyak, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu, kata Rasulullah, lebih baik dari beramal, lebih baik daripada beraksi. Berilmu itu nas dari Rasulullah SAW. Berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, tidak. Akan tetapi maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu luar biasa ya akhi. Kenapa? Karena di zaman itu ilmu semakin sedikit. Karena Rasulullah ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat apa? Ilmu diangkat, kebodohan merajalela. Dan di zaman sekarang kita lihat demikian. Berapa banyak manusia mengatakan dirinya muslim, tapi kurang paham tentang dinnya, tentang agamanya. Bahkan sholat saja nggak paham, saudara-saudaraku sekalian.
Makanya menuntut ilmu di zaman ini, Masya Allah, kata Syekh Albani, ini di zaman ini menuntut ilmu jihad yang paling besar, jihad yang sangat agung. Saudara-saudaraku sekalian, jangan Anda katakan, kalau kita cuma duduk di majelis taklim tidak akan mengatasi problematika umat Islam. Kalau kita cuma hanya sebatas mengkaji kitab Fathul Bari, kalau sebatas mengkaji Ushul Tsalatsah, mana mungkin problematika umat Islam akan selesai, katanya begitu, Pak. Saya mau tanya sama kalian semua. Bukankah Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu? Al-Quran sudah menyebutkan tidak semua, atau Al-Quran sudah memberikan solusi tidak untuk semua problematika kehidupan manusia? Apa jawabnya? Sudah? Yakin? Yakinnya berapa persen? 100%? Masya Allah. Yakin semua? Bahwa Al-Quran sudah memberikan solusi untuk problematika umat Islam? Hadis-hadis Rasulullah SAW sudah memberikan solusi untuk problematika umat Islam. Oke, kalau begitu saya sama Anda sepakat bahwa Al-Quran dan hadis sudah memberikan solusi. Lalu kenapa kita berpaling dari Al-Quran dan hadis? Lalu kenapa kita lebih semangat mengikuti berita-berita? Kalau baca berita semangat banget, Mas. Tapi kalau baca tafsir Quran, loyo. Kalau baca syarah hadis, loyo. Tapi kalau ada berita, apalagi kalau lagi hangat. Kenapa? Wallahi ini rapot merah ya. Ini rapot merah kita, Pak. Ternyata kita lebih semangat untuk mengikuti berita dibandingkan kita mengikuti apa? Padahal obatnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Ada sebetulnya. Kalau kita baca tentang Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah mensifati bagaimana tentang Yahudi, tentang Nasrani, dan yang lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, lantas apa yang membuat kita berpaling dari Al-Quran? Ya, apa yang membuat berpaling daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda lebih semangat untuk apa? Mengikuti berita-berita. Padahal untuk menilai suatu berita butuh ilmu tidak? Butuh ilmu, saudaraku. Di zaman sekarang banyak pemuda-pemuda lebih semangat untuk beraksi. Kenapa? Ini perjuangan. Tapi pas disuruh duduk di majelis taklim, bosan. Disuruh duduk di majelis taklim ngapalin Ushul Tsalatsah, kuat. Disuruh ngapalin Al-Quran, error. Disuruh ngapalin hadis, sudah hafal di HP. Disuruh, ya Allah ya Rabbi. Itulah saudaraku ya akal Islam, keadaan kita umat para penuntut ilmu di akhir zaman. Ya. Ternyata sedikit menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu, mundur. Belajar bahasa Arab. Ayo belajar bahasa Arab. Di awal-awal penuh, Pak. Yang hadir sampai 100 itu, Pak. Ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai mundur dengan teratur, Pak. Ada yang bilang sibuk. Ada yang bilang macam-macam, Pak. Setahun kemudian tinggal 5 orang, Pak. Semua sepakat ternyata belajar bahasa Arab itu tidak mudah. Sebetulnya bukan tidak mudah, tapi tidak punya sifat gentle dalam menuntut ilmu. Kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hilyah Talibil Ilm, di antara sifat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu itu rujulah, gentle dalam menuntut ilmu. Maksudnya apa? Berani menghadapi tantangan dalam menuntut ilmu. Susah sedikit mundur, bencong. Ya. Tapi ketika ada kesusahan, kesulitan dalam menuntut ilmu, saya berpikir bagaimana saya bisa. Masa teman saya bisa, saya nggak bisa. Antum saja terkadang ya kalau naik gunung, wah ini tantangan ini. Senang menghadapi tantangan. Kenapa? Ingin disebut gentle.
Tapi dalam menuntut ilmu kita nggak ada punya sifat gentle. Ya, jangan, wahai para penuntut ilmu. Jangan kena lelah kita menuntut ilmu ya akhi. Kesulitan itu harus kita hadapi. Anda menuntut ilmu, pasti Anda akan mendapatkan berbagai macam rintangan dalam menuntut ilmu. Wallah. Rintangan itu pertama berupa apa ya akhul Islam? Yang ada pada diri kita, kemalasan. Malas harus dilawan, saudaraku. Ya memang sih ya, yang namanya kita kan punya sifat ya manusia lumrah, senangnya ya nyantai. Iya, maunya nggak mau dibebani banyak-banyak. Sifat manusia seperti itu ya. Tapi kalau kita berpikir saudaraku, sampai kapan kita akan terus mengikuti kemalasan, malas. Seringkali kita berpikir saya harus menuntut ilmu, tapi kemudian setan datang kepada kita dan berkata, gampang, nanti. Akhirnya senjata nanti itu jadi momok yang menakutkan, saudara. Setiap kali dia mau berbuat kebaikan, setan berbisik, gampang, nanti sore masih ada. Pas nanti sorenya setan berbisik lagi, masih pagi kan masih bisa. Pas waktu paginya datang, setan datang lagi, siang nanti masih bisa. Kalau seperti itu terus kapan kita akan baca? Kapan kita akan menuntut ilmu, saudara-saudaraku sekalian? Nah inilah saudaraku, ini musuh kita dari dalam ini, rasa malas. Yang kedua, hawa nafsu dan apa? Syahwat. Ya, apalagi kita hidup di zaman syahwat ini, Pak. Syahwat luar biasa, Masya Allah. Luar biasa dahsyat di zaman sekarang ini. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mempertontonkan auratnya dan yang lainnya. Allah musta'an, sudah. Sesuatu yang luar biasa. Ya, godaannya besar sekali, saudaraku. Ketika kita hendak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, datang setan membawa syahwat. Syahwat wanita, syahwat harta, syahwat tahta. Akhirnya apa ya akhwal Islam? Kita dipalingkan hati kita dari ilmu. Dipalingkan hati kita untuk mengingat sesuatu yang tidak layak untuk kita ingat, saudaraku. Subhanallah, saudaraku sekalian. Belum lagi apa ya akhi, teman-teman. Ini teman-teman ini kalau antum nggak pilih-pilih dalam berteman, seringkali membuat kita itu malas menuntut ilmu, saudaraku. Kalau antum bertemannya sama teman-teman yang malas menuntut ilmu, insya Allah antum jadi pemalas juga. Tapi kalau antum, kita semua nih punya teman yang masya Allah mereka juga rajin menuntut ilmu, mereka juga memberikan motivasi menuntut ilmu, insya Allah kita pun juga akan rajin menuntut ilmu biiznillah. Makanya dalam berteman itu harus betul-betul kita pilih dan pilih, saudara. Carilah teman yang bisa memotivasi kita dalam kebaikan. Carilah teman yang bisa mengingatkan kita di saat kita apa? Lalai, di saat kita malas dan yang lainnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Belum lagi penghalang penuntut ilmu apa lagi, Pak? Media sosial. Facebook. Siapa di antara antum yang tidak main Facebook? Semua main Facebook? Ada yang tidak main Facebook? Hah? Oh, ada yang ngacung. Masya Allah, mantap. Ada yang lain? Masya Allah. Siapa di antara antum yang nggak main WhatsApp? Ada? Siapa di antara antum yang tidak main WeChat? Line? Hah? Masya Allah. Sekarang antum, saya mau tanya, di WhatsApp kamu ada berapa grup itu? Ada 20 grup? Kalau setiap grup antum baca dan antum komentari butuh berapa jam? Masya Allah ya akhwat Islam, memang Masya Allah ya. Di zaman ini banyak sekali penghalang-penghalang penuntut ilmu, saudaraku. Lagi baca buku, ting, apa itu?
Ya, sekali-kalilah baca. Buka, wih rame juga, komentar, akhirnya rame. Asik, nuntut ilmunya nanti aja. Wallahi ya akhal Islam, luar biasa zaman sekarang ini ya. Penghalangnya dahsyat sekali. Hanya orang-orang yang punya ketegasan pada dirinya ya akhi yang bisa ya. Kita ini harus punya sifat tegas pada diri kita, Mas. Tegas. Apalagi yang namanya lawan jenis, aduh Pak. Banyak sekali kisah-kisah para penuntut ilmu yang kemudian jatuh kepada kisah kasih. Akhirnya apa? Pertama sih tujuannya mau dakwahin, Pak. Iya, Pak. Kenalan, kirim-kirim share kajian. Lama-lama kopdar yuk. Nah, setan. Akhirnya lama-lama ketemuan. Allahul musta'an wa alaitiklan. Ya. Saya terkadang merasa miris, Pak. Para penuntut ilmu ternyata ya masih ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Ya, campur baur laki-laki perempuan dengan alasan kopdar untuk apa gitu. Itu hati-hati ya akal Islam saudara-saudaraku sekalian. Nah, dari itulah saudaraku. Setiap kita introspeksi, saya sama antum sama. Saya punya grup WhatsApp juga di sini. Saya juga Facebook ada. Semua kita main Facebook, semua kita main WhatsApp, media sosial. Dan ini menjadi pedang yang bermata dua. Imma ini akan menjerumuskan ke neraka atau kemana? Ke surga. Hati-hati. Kita berpikir bagaimana grup WhatsApp ini kita gunakan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ya, para asatidzah banyak bikin grup-grup kajian. Ustaz Firanda ada bimbingan Islam. Itu Masya Allah ya, anggotanya sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sekarang. Ustaz Abdullah Roy punya ya grup sendiri. Masya Allah, coba antum ikuti itu. Grup-grup yang bermanfaat, yang isinya ilmu. Alhamdulillah. Sehingga itu bisa mengantarkan kita kemana? Ke surga, saudaraku. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Cuman ya akhi, yang mengerikan lagi, ketika kita mulai ngisi kajian di Facebook dan yang lainnya, wah antum tuh kirim kajian di Facebook. Tujuannya bagus, alhamdulillah, bagus Pak. Cuman qadarullah. Banyak para penuntut ilmu kemudian ketika banyak mengisi kajian mulai orang menganggapnya ustaz. Mulai dianggap Masya Allah. Padahal sih cuma LC Pak, tahu LC? Langsung copas. Ya. Ambil kopas. Ya. Gelarnya LC. Ya. Akhirnya orang Masya Allah, ini ustadz ini punya keilmuan dan yang lainnya ya akhal Islam. Ini yang dikhawatirkan. Yang lebih dikhawatirkan lagi ada orang yang Masya Allah rajin komen. Dan komentarnya itu Pak, ya, mending bahasanya enak dan halus dan ilmiah. Nggak. Udah nyakitin, nggak ilmiah, nyelekit lagi. Kalau komentar, ya, kelihatan emosinya. Keinginan dia adalah menyakiti orang yang nggak setuju dengan dirinya. Ya akhal Islam, bahaya ya akhal Islam. Belum lagi kita mengharapkan komentar orang juga. Sehingga akhirnya di media sosial kita di sana ternyata yang menjadi harapan terbesar komentar. Kalau nggak ada yang komentar sedih hati kita. Kalau yang banyak komentar, wah seneng. Apaan ini Pak? Seorang ulama salaf terdahulu berkata kepada gurunya, "Hai guruku, saya punya kajian di waktu pagi hari Jumat. Kalau yang hadir banyak, saya senang. Kalau yang hadir sedikit, saya sedih. Bagaimana itu guruku?" Maka gurunya berkata, "Hai anakku, itu majlis yang buruk, tinggalkan." Maka beliau berkata, "Semenjak itu aku tidak lagi mengajar di tempat tersebut. Karena ternyata lebih mengharapkan apa? Hadirin." Sama dengan di itu. Di media sosial sama. Kita mengharapkan komen. Ketika komen yang banyak, wah Masya Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatat Islam, inilah ya akhi yang harus kita introspeksi diri sekarang ya akhi. Ya.
Apakah kegiatan kita dengan media sosial lebih banyak porsinya atau kita mengambil faidah-faidah dari ilmu? Semua kita harus berpikir tentang itu, Pak. Jangan sampai kita akan terus terseret sampai kapan kita akan terseret? Tidak, kita harus tegas ya pada diri kita sendiri. Saudaraku, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Seorang penuntut ilmu itu ya akhi harus punya target, akhi. Ada nggak target ngapalin Quran? Ada? Targetnya berapa sehari? Antum targetnya berapa? Ada kan target ngapalin Quran? Ada? Targetnya berapa seminggu? 1 juz? Hah? 1 ayat? 1 surat? Surat Al-Baqarah seminggu? Jago seminggu surat Al-Baqarah. Coba setiap kita bertanya, para penuntut ilmu, nih kita ngaku penuntut ilmu ini. Iya. Harus ada target dalam hidup ini, Pak. Coba seminggu Anda target berapa ayat? Sesuai dengan kemampuan dan kesibukan. Anda seorang pebisnis, Anda seorang pekerja, Anda sebagai seorang yang apa? Saya insya Allah dalam seminggu paling banter 3 ayat. Alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting seminggu 3 ayat, seminggu 3 ayat, seminggu 3 ayat. Diperkirakan surat An-Naba berapa selesai. Kenapa kita dilakukan seperti itu? Iya. Saya ada target ini ngapalin hadis Sahih Bukhari. Masya Allah, alhamdulillah. Seminggu berapa hadis? 1 hadis. Nggak apa-apa. Yang penting ada target dalam hidup kita yang akan Islam. Jangan sampai gara-gara ya ini kita tidak punya target, hilang waktu-waktu kita, keberkahan hidup kita hilang sama sekali. Saudara-saudaraku ikhwata Islam azani Allah. Maka dari itulah ya akhi, setelah saya paparkan ini secara global, ya, kalau begitu apa rapot merah kita semua, saya dan antum sama-sama? Apa rapot merah kita kalau begitu? Sadar tidak? Dan sudah mulai sadar enggak, Mas? Hah? Semoga Allah merahmati orang yang menyadari kekurangan dirinya. Yang bahaya itu orang yang merasa tidak punya apa? Kekurangan. Yang merasa saya sudah hebat, waktu saya sudah terpenuhi semua untuk menuntut ilmu dan yang lainnya. Ini saja sudah kekurangan, Mas. Ada penuntut ilmu, Masya Allah, waktunya habis menuntut ilmu. Tapi sayangnya apa? Dia kurang memperhatikan hatinya. Akhirnya apa? Dia punya sifat ujub. Dia punya sifat apa? Ya, bangga diri. Sombong dengan amalannya. Dia merasa saya sudah lebih senior dari dia. Saya sudah hafal Quran, saya sudah hafal hadis sekian. Si fulan belum Quran, belum hafal apa-apa. Lalu ia pandang remeh, dia tidak sadar. Itulah kekurangan dia. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar biji sawi kesombongan tidak masuk surga. Kita meremehkan seorang muslim itu keburukan buat kita. Nabi SAW bersabda, bihasbi mri'im minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia menganggap remeh saudaranya sama muslim. Saudaraku, ikhwata Islam azani Allah. Setiap kita harus introspeksi diri. Maka dari itulah ya, sebaik-baik orang adalah orang yang selalu introspeksi diri dan berusaha untuk memperbaiki diri. Apa yang selama ini kekurangan pada dirinya, perbaikilah. Gunakan orang yang tidak menyukai kita untuk mengintrospeksi diri kita. Kalau dahulu ulama salaf terdahulu berkata apa? Jadikan musuhmu sebagai alat untuk mengetahui dan mendeteksi kekuranganmu. Karena musuh lebih bisa dan lebih mampu melihat kekuranganmu daripada dirimu. Maka kalau ada orang yang mengkritik kita, jangan panas, Pak. Sebab kalau kita panas dikritik itu tanda ada ketidakikhlasan di hati kita. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika membawakan perkataan Ibrahim bin Adham, beliau berkata, man ahabba syuhrah, siapa yang menyukai ketenaran,
dia belum mengenal Allah. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas itu, annahu idza iba ala fi'li, kalau ia diingatkan kesalahannya, diingatkan kekurangannya, lam yusir wa lam yuharrid, tidak ngeyel dan hatinya pun tidak panas. Bal yaqul, bahkan dia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Subhanallah. Banyak di antara kita ya akhwat Islam, ketika dikritik orang panas dulu, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saudaraku. Tidak. Kalau ada orang yang mengkritik, kita wajib sadar, saya manusia, bukan malaikat. Saya manusia, memang pasti tempatnya kesalahan. Maka ucapkan kepada dia, terima kasih ya akhi, Anda sudah mengingatkan saya. Jazakallah khair, barakallah. Kalau ternyata memang kritikannya tidak benar, cukup kita bantah dengan secara ilmiah. Adapun kemudian kita komentarnya menyakitkan hati, sumpah serapah, kebun binatang keluar semua. Tidak layak seorang penuntut ilmu seperti itu, ikhwatul Islam, azani Allah. Cobalah saudaraku sekalian, kita introspeksi diri kita. Saya dan Anda sama-sama. Bagaimana kita akhlak terhadap Allah? Bagaimana kita akhlak kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada tetangga? Bagaimana akhlak kita kepada istri dan anak-anak? Bagaimana akhlak kita kepada sesama muslim? Seorang penuntut ilmu itu harus berpikir bagaimana supaya ilmu itu jadi indah dan mulia. Jangan sampai ilmu jadi rendah gara-gara akhlak kita ya. Di zaman sekarang ya, orang yang berpegang kepada sunnah itu berat, Pak. Sudah berat, udah gitu wajahnya menyeramkan. Tidak pernah senyum, bermuka masam lagi. Ya, istilahnya kalau ada ayat abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Oh, kalau ketemu orang malah senyum, malah apa. Padahal Nabi Muhammad SAW ditegur itu gara-gara apa? Bermuka masam kepada siapa? Kepada orang buta yang tidak melek. Rasulullah SAW bermuka masam kepada orang buta yang tidak melihat. Ditegur oleh Allah. Bagaimana kalau bermuka masam kepada orang yang melek? Coba. Lebih berat lagi. Kalau kepada orang yang buta saja ditegur begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, jangan Anda merasa saya insya Allah sudah sempurna. La wallah, la. Lihatlah akhlaqus salaf. Akhlaqus salaf itu mereka ya akhi, luar biasa sekali. Mereka lebih suka dinisbatkan kepada kebodohan daripada kepada keilmuan. Tidak ada satupun salaf yang mengatakan dan merasa dirinya pintar dan berilmu. Sementara kita lebih suka disebut berilmu daripada disebut apa? Bodoh. Karena memang salafus saleh tidak suka ketenaran. Sementara kita, Masya Allah, ilmu yang belum matang seringkali menjadikan kita akhirnya lupa daratan. Akhirnya kita rajin komentar, kemudian kita pun yang mengisi kajian dan yang lainnya karena ingin dilihat keilmuan kita. Aduh, musibah deh. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian. Ya. Jadi sekali lagi, akhi, rapot merah kita ternyata banyak sekali. Dalam akhlak kita ternyata kita masih murat-marit akhlaknya. Ya. Dalam lisan kita seringkali mengucapkan kata-kata yang enggak mengenakan hati saudara kita. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah tusalli bil lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq bi asya' katsirah. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita ya Rasulullah, dia sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sedekahnya banyak ya Rasulullah. Tapi sayang ya Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikannya pada wanita tersebut. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka.
Bayangkan. Padahal dia rajin sholat berjamaah, sholat sunnah, Pak. Rajin puasa sunnah, Pak. Rajin sedekah, Pak. Tapi gara-gara lisannya suka menyakiti tetangganya, apa kata Rasulullah? Dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, betapa butuhnya kita para penuntut ilmu kepada akhlak. Akhlak dalam bermuamalah, akhlak dalam berbicara, akhlak di dalam bersikap. Sehingga terlihatlah sunnah itu indah. Terlihatlah akidah, demikian pula iman dan Islam itu terlihat indah dengan akhlak-akhlak kita, saudaraku. Makanya ya akhi, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ya pagi hari ini bermanfaat. Itu tentang masalah rapot merah kita semuanya, saya dan antum sama. Ya ternyata kita masih banyak sibuk dengan Facebook dan yang lainnya. Ternyata kita tidak punya target dalam menuntut ilmu. Ternyata sikap kita kepada akhlak-akhlak kita kepada manusia pun juga sangat kurang sekali. Ternyata sikap kita kepada guru-guru kita pun juga masih jauh sekali, saudaraku. Cobalah kita lihat. Ya. Terkadang kita banyak mengambil ilmu dari seorang ustadz. Tapi ketika kita melihat kekurangan ustadz tersebut satu, langsung kita musuhi, langsung kita tinggalkan dan lupa kepada kebaikan-kebaikan beliau yang sangat banyak sekali. Padahal yang namanya ustadz tidak lepas dari kesalahan. Ya, ustadz manusia apa malaikat? Manusia. Yang namanya manusia itu ada kesalahannya tidak? Ada kekurangannya tidak? Taib. Kalau Anda berguru, Pak, kalau Anda berguru, Anda harus siap menerima suatu ketika dan melihat kekurangan ustadz Anda. Pasti dan pasti itu. Maka kalau Anda prinsipnya saya ingin punya guru yang sempurna, saya yakin Anda tidak akan punya guru. Kalau Anda prinsipnya saya ingin punya teman yang sempurna, saya yakinkan bahwa Anda tidak akan punya teman. Karena Anda berteman dengan manusia, Anda berguru dengan manusia, Anda bukan berguru dengan malaikat, ya akhi. Maka kalau Anda melihat guru kita jatuh kepada kesalahan, segera kita ingatkan dengan adab. Ingatkan dengan penuh adab, ya akhwat Islam. Dan selalu kita ingat, beliau manusia, saya manusia. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, ya akhwat Islam, azan ya Allah wa yakum. Oh, masih 30 menit lagi katanya. Oke, kalau 30 menit lagi. Pembahasan selanjutnya adalah yaitu bagaimana kiat-kiat dan adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ketahuilah saudaraku, para ulama sudah menulis masalah adab dalam kitab-kitab yang banyak sekali. Contoh misalnya Ibnu Abdul Bar menulis kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Di situ beliau menyebutkan banyak sekali tentang adab-adab penuntut ilmu. Apa adab yang harus kita miliki? Yang pertama, ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Apa tujuan kamu nuntut ilmu? Tujuannya apa? Hah? Biar masuk surga. Itu? Oke. Berarti kalau kamu pengen masuk surga dengan menuntut ilmu, apa yang kamu lakukan? Ikhlas. Ikhlas. Cuma ikhlas doang? Beramal dong. Nah, itu dia. Saudaraku, banyak orang menuntut ilmu tujuannya ternyata kurang ikhlas. Ada orang datang ke saya dan berkata, Ustadz, saya cita-citanya pengen jadi ustadz. Saya bilang ke dia, Pak, nggak boleh cita-citanya seperti itu. Ustadz itu adalah sebuah tugas yang memang harus dia kerjakan. Dia harus menyampaikan apa? Ilmu. Adapun kita ingin disebut ustadz, entah dulu. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengabarkan ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama orang alim dan qari. Allah akan bertanya kepada dia, apa amalanmu? Apa kata dia? Ya Allah, dahulu menuntut ilmu karena engkau, dan membaca Quran karena engkau. Apa kata Allah? Kamu dusta.
Dahulu kamu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Kalau kita ingin disebut ustadz, bahaya Pak. Jangan sampai tujuan kita menuntut ilmu seperti itu ya. Ikhlas. Yang kedua, jangan sampai tujuan kita menuntut ilmu ya akhwal Islam ingin dihormati orang. Gak boleh. Memang sih ya, yang namanya dihormati itu nikmat Pak. Ya, ada ustadz, masya Allah. Kalau ada ustadz kan masya Allah. Orang pada sampai pengen cium tangan, pada pengen selfie, pengen foto dan yang lainnya. Itu fitnah banget buat ustadz tuh Pak. Allah fitnah. Iya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini bahaya Pak. Ini bisa merusak niat seorang ustadz Pak. Makanya saya itu ya sangat berharap sama antum-antum, biarkan saya sama dengan kalian. Gak usahlah datang saat pengen foto bareng dan yang lainnya. Gak usah ya akhi. Itu bisa merusak hati saya. Kasihanilah saya. Ya. Kalau saya nanti jadi ujub, bahaya saya masuk neraka gara-gara antum. Ya sama, biarkan sama-sama. Ana dan antum sama-sama penuntut ilmu, sama-sama pengen masuk surga, sama-sama ya takut dari api neraka, pengen lari dari api neraka. Khair insyaallah. Jangan sampai akhir niat kita berubah, pengen jadi apa? Cari kemasyhuran, cari ketenaran, cari dunia. Jangan sampai. Ini yang pertama. Yang kedua, ada penuntut ilmu, yaitu usahakanlah amalkan ilmu. Usahakan amalkan ilmu ya akhi. Jadikan menuntut ilmu itu wasilah untuk tujuan mengamalkan ilmu ya. Kita dapat ilmu, segera amalkan. Dapat ilmu sekecil apapun, segera amalkan. Ingat akhi, ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Makanya nggak ada kan ayat yang mengatakan masuklah kalian ke surga gara-gara ilmu kalian. Adanya dalam Al-Quran apa? Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan kalian. Allah mengatakan begitu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan kalian. Tapi masalahnya amal tidak akan diterima tanpa ilmu, Mas. Amal tidak akan diterima tanpa apa? Ilmu. Setiap amal tanpa ilmu itu bagaikan angin yang tidak ada, ya akan hilang begitu saja. Sahih. Maka dari itu ya akhi, setelah kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk amalkan. Ada tidak ilmu yang belum kita amalkan? Kita khawatir karena setiap ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu amalkan atau tidak? Ini adab yang kedua, saudara. Adab yang ketiga, saudaraku, seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu at-takhalluq bil akhlaqil fadilah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Talibul Ilm, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Penuntut ilmu berusaha ya akhi, berakhlak dengan akhlak yang mulia ya akhi. Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul terkenal dengan akhlaknya tidak, Mas? Hah? Ya, terkenal sekali Pak. Makanya kan manusia yang namanya orang awam, yang pertama kali mereka lihat bukan ilmunya Pak, mereka lihat akhlaknya dulu. Antum profesor, doktor, ilmunya seabrek-abrek tapi akhlaknya jelek, orang tidak akan memandang Anda. Sahih. Maka dari itu akhlak. Rasulullah SAW bersabda apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Coba kita introspeksi diri kita ya. Yang paling kecil aja, jangan jauh-jauh. Kalau kita ketemu sama teman-teman, pernah wajah kita ini bermuka masam atau berseri-seri, atau kita tersenyum. Coba, ini yang kecil aja lah. Yang Nabi mengatakan at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Sedekah. Kita tahu itu loh Pak.
Ya, ini yang sangat mudah dan ringan saja kita sulit untuk melakukannya, subhanallah saudaraku. Nah ini akhi, coba ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, yaitu seorang penuntut ilmu berusaha untuk mengenal tentang pentingnya waktu. Seorang penuntut ilmu berpikir bagaimana waktu-waktunya bermanfaat, berpikir bagaimana waktunya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Di sini Allah bersumpah dengan masa karena memang manusia itu waktu, berjalan waktu terus dan tak akan pernah berhenti sampai kepada kematian. Maka Rasulullah SAW sabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Akan senantiasa seorang berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara ya akhi. Yang pertama apa? An umurihi fima afna. Tentang umurnya buat apa dia habiskan. Umur itu waktu. Adab selanjutnya ya, berusahalah ya akhi untuk kita menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Jagalah semangat untuk menuntut ilmu ya akhul Islam. Jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan semangat menuntut ilmu kita itu berkurang. Apa sebab-sebab yang menyebabkan kita berkurang semangat menuntut ilmunya? Pertama, maksiat. Maksiat itu Pak menyebabkan semangat menuntut ilmu itu berkurang. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim mengatakan al-ma'asi tuhinul qalb. Maksiat itu membuat hati kita apa? Lemah. Ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan menuntut ilmu kita menjadi lemah? Teman-teman. Antum punya teman yang Masya Allah ternyata dia malas-malasan menuntut ilmu. Ya, bahkan kalau antum menuntut ilmu malah digembosin sama dia, maka ketahuilah akhi, ini penyakit. Kalau antum punya teman seperti itu, lebih baik antum jaga jarak sama dia, cari teman yang bisa menyebabkan antum rajin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Apalagi yang menyebabkan apa kita lemah dalam menuntut ilmu akhi? Terlalu mengejar dunia. Kita menganggap dunia segala-galanya. Sehingga ketika kita betul-betul mencintai dunia dan mengharapkan dunia, akhirnya ilmu itu sudah tidak lagi kita cintai, Mas. Kalau kita sudah cinta kepada ilmunya berkurang, cinta kepada dunianya kuat, disitulah kita akan pelan-pelan meninggalkan majelis ilmu. Sahih. Banyak kok teman-teman tadinya rajin untuk ilmu, tiba-tiba hilang. Ternyata dia sudah jadi direktur. Ternyata dia sudah jadi manajer. Ternyata dia sudah jadi pengusaha sukses. Kenapa? Tertipu dengan harta, tertipu dengan kedudukan. Akhirnya menuntut ilmu pun juga berkurang. Ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian adab selanjutnya yang harus diperhatikan saudara-saudaraku sekalian. Seorang penuntut ilmu harus sering murojaah. Murojaah ilmu. Kalau antum duduk di majelis ta'lim, Masya Allah saya lihat banyak yang mencatat, Mas. Itu bagus sekali. Ya, yang duduk mencatat lebih bagus daripada yang duduk cuma sebatas mendengar. Karena kalau antum mendengar saja, kira-kira antum hafal nggak? Kalau nggak hafal, terus setelah menuntut ilmu selesai begitu saja, jangan sampai. Kalau antum kayak Imam Bukhari nggak masalah. Imam Bukhari tuh kalau duduk di majelis gurunya dia nggak bawa buku. Sampai-sampai teman-temannya mengatakan apa? Hai Bukhari, kami tidak mau mengambil riwayat dari kamu karena kamu nggak nyatet. Imam Bukhari seringkali ditegur seperti itu. Akhirnya Imam Bukhari berkata apa? Coba sudah berapa hadis yang disampaikan oleh guru kita dari awal kita duduk di majelis beliau. Ternyata yang mencatat tidak tahu. Kata Imam Bukhari sudah 15.000 hadis.
Lalu beliau menyebutkan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai-sampai yang nyatat pun juga membetulkan dari hafalan Imam Bukhari. Kalau antum ke Imam Bukhari nggak masalah, nggak nyatet. Ini hafalan error terus, nggak bisa hafal. Iya, nggak buat catatan lagi, duduk. Mending mau dengerin, lama-lama matanya 5 watt tuh. Tahu-tahu ngorok, aduh. Bahaya. Makanya kalau antum duduk ke majelis taklim, bawa buku catatan, bawa pulpen. Masa nggak bisa sih? Beli pulpen, beli buku catatan, masa nggak bisa? Setiap yang antum catat, Masya Allah, Alhamdulillah. Pulang ke rumah, lihat-lihat lagi. Kalau ulama terdahulu, Masya Allah, mereka hadir di majelis seorang syekh, ulama hadis. Lalu mereka mencatat yang diimlakan oleh syekh. Setelah selesai, mereka pinjam catatan aslinya syekh untuk dibetulkan catatannya lagi, supaya tidak terjadi apa? Kesalahan. Mereka tulis ulang lagi, Pak, dengan catatan yang rapi. Itu ulama terdahulu, Pak, Masya Allah. Adapun kita mana ada yang seperti itu? Datang ke majelis ilmu, dicatat semua, Masya Allah, sampai rumah, selesai. Pas datang lagi ke majelis ilmu, ditanya sama ustadznya, kemarin pelajaran apa ya? Apa ya? Ada di catatan ustadz. Tidak di murojaah. Padahal akhi, tahu nggak Imam Bukhari ketika ditanya rahasianya, Bukhari apa sih rahasia kamu kok bisa hafalan kamu sehebat itu? Apa kata Imam Bukhari? Bimudawamatin nadhar fil kutub. Yaitu terus menerus mengulang baca buku. Iya. Jadi diulang lagi. Jangan sampai kita baca buku selesai, saya udah baca ini, udah baca, udah selesai. Emang isinya apa? Nggak tahu, pokoknya udah baca aja. Nggak bagus seperti itu, Pak. Iya. Kalau bisa ulangi lagi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan beliau kalau baca buku 3 kali, Pak. Sekali untuk mutola'ah saja. Sekali untuk dipahami betul-betul. Sekali untuk dihafalkan. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. 3 kali baca, hafal. Kita berapa ratus kali nggak hafal-hafal. Sudah begitu nggak mau murojaah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, sering-seringlah murojaah. Ya. Kemudian di antara adab penuntut ilmu, saudaraku, ikhwata Islam yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, hendaklah penuntut ilmu betul-betul menghiasi dirinya dengan adab-adab Islami dalam pakaiannya, dalam penampilannya, dalam cara makannya, cara minumnya, dalam cara tidurnya. Berusaha jangan sampai penuntut ilmu bajunya kayak preman, Pak. Apa bedanya Anda dengan para preman dengan penuntut ilmu? Harus beda dong. Seorang penuntut ilmu, Pak, harus bangga memperlihatkan keislamannya. Syiar Islam itu bukan hanya sebatas sholat, tapi syiar Islam itu diantaranya kata para ulama apa? Pakaian. Seorang muslim harus bangga memperlihatkan keislamannya di hadapan orang. Anda pakailah pakaian-pakaian yang memperlihatkan jati diri Anda bahwa Anda seorang muslim. Jangan pakai pakaian yang kalau kita pakai baju pengennya nggak kelihatan muslimnya gitu loh. Anda lihat orang-orang Nasrani begitu bangganya keluar pakai salib di sini. Sementara kita bawa Quran aja dibungkus-bungkus, takut ketahuan ini Al-Quran. Malu rasanya. Gimana seorang muslim seperti itu? Tidak bisa, ya akhi. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh dan dia berkata dengan lantang, "Saya seorang muslim." Seorang penuntut ilmu harus memperlihatkan keislaman dia, ya. Dengan pecinya, kelihatan pecinya, atau dengan pakaiannya kalau nggak pakai peci. Kalau dia seorang muslim, penuntut ilmu itu, ya.
Saudara-saudaraku sekalian, di antara juga adab seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, berusaha semaksimal mungkin ya akhi, ya, untuk menjadi tauladan yang baik bagi masyarakatnya. Penuntut ilmu itu berusaha menjadi tauladan yang baik untuk masyarakatnya. Ingat Pak, kalau penuntut ilmu yang lewat tanpa salam, tanpa kalam, masyarakat ribut Pak. Tapi kalau yang lewat preman, gak salam, gak masalah bagi mereka. Tapi kalau antum yang lewat, itu gimana sih tuh berjenggot kalau lewat gak mau salam? Senyum aja kagak. Kenapa masyarakat berkata begitu Pak? Karena sebetulnya masyarakat kita itu melihat kepada para penuntut ilmu dengan penglihatan apa? Yang mulia. Ketika mereka melihat ini kok penuntut ilmu gak bisa jadikan teladan, mereka kecewa. Ini lewat-lewat saja, salam enggak, senyum enggak. Jangan-jangan teroris. Bukan? Jangan seperti itu. Memang kita harus bisa memberikan teladan yang baik. Dalam bercanda pun kita berikan suri tauladan yang baik. Di dalam kehidupan kita sehari, bahkan Anda sebagai seorang suami, maaf yang jomblo nanti dulu ya. Anda sebagai seorang suami harus bisa menjadi tauladan untuk istri dan anak Anda. Iya. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa ya. Maka ya akhi, jangan sampai orang berhujah dengan Anda. Itu tuh si fulan ada yang berjenggot masih main game. Akhirnya orang jadi tambah semangat main game gara-gara antum. Gara-gara ngelihat yang berjenggot, cingkrang, main game kerjaannya, akhirnya jadi alasan. Berarti antum akan menanggung dosa orang tuh. Masa penuntut ilmu kerjaannya main game? Masa penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia begitu? Dah. Justru penuntut ilmu harus jadi suri tauladan ya. Dan yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab saudara-saudaraku sekalian, yaitu berusahalah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, kita menjadi orang yang pandai menghormati orang lain, terutama guru-guru kita. Pandailah untuk menghormati orang lain dan merasa bahwasannya teman Anda dan saudara Anda lebih baik dari Anda. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Salah. Saya ketika melihat teman-teman yang Masya Allah udah senior-senior ngajinya Pak, saya hormat. Iya. Tapi ketika melihat yang masih baru-baru nih, jangan sampai yang senior berkata, kamu masih junior saya udah senior. Jangan sampai punya perasaan seperti itu Pak. Jangan sampai. Siapa yang bisa menjamin bahwa yang senior lebih baik daripada yang junior? Ada yang bisa jamin? Yakinkah Anda bahwasannya hati Anda lebih takut kepada Allah dari dia? Ada yang bisa jamin? Yakin tidak bahwa hati Anda lebih ikhlas daripada dia? Ada yang bisa jamin? Anda yang sholat tahajud, jangan meremehkan orang yang gak sholat tahajud. Barangkali Anda ketika setelah sholat tahajud pun menjadi bangga diri, sementara dia ketika dia tidak tahajud, dia menyesal. Dia menyesal, aduh saya kok gak sholat tahajud. Saudaraku, jangan menjadi penuntut ilmu yang tertipu dengan dirinya sendiri dan kelebihannya. Jangan. Hatta seorang ustadz, jangan merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Jangan. Justru ya akhwat Islam, setiap kita introspeksi diri. Jadilah penuntut ilmu yang senantiasa lebih memeriksa dan melihat kekurangan daripada melihat kekurangan orang lain. Terkadang kita melihat kekurangan orang lain pinter, Pak. Tapi ngelihat kekurangan diri sendiri gak bisa. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Setan pun memberikan kepada kita apa? Was-was.
Seakan-akan kita lebih baik daripada dia, Pak. Anda tahu siapa orang yang pertama kali mengatakan aku lebih baik daripada dia? Iblis. Iblis yang berkata ana khairum min. Maka kita para penuntut ilmu jangan sampai merasakan seperti itu. Saya lebih baik dari dia. Tidak. Masalah ketakwaan itu hanya Allah yang Maha tahu. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bolehlah jenggot Anda lebih panjang daripada teman Anda. Bolehlah, Masya Allah, yang satu bercadar, ya, yang sementara yang lain tidak bercadar. Jangan sampai yang bercadar merasa lebih baik. Saya lebih nyunah daripada yang nggak bercadar. Betul, dari sisi nyunahnya betul, tapi belum tentu ketakwaannya. Belum tentu hatinya lebih ikhlas. Kita tidak tahu, saudaraku. Setiap kita hanya berusaha untuk saling mengingatkan. Ketika kita melihat teman kita lalai, ingatkan. Ketika kita melihat teman kita berbuat maksiat, ingatkan dengan akhlak yang baik, dengan cara yang sopan, dengan lisan yang indah. Dan kalau kita berbicara pun orang merasa senang dengannya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Ini bukan nasihat untuk antum semua, tapi untuk diri saya sendiri juga. Karena sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa saya dan antum sama-sama punya rapot merah, ya, punya kesalahan, kekurangan, dan karena kita memang manusia bukan malaikat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu bahaya daripada media sosial. Namanya juga sosial. Akhwat curhat sama ikhwan yang itu suami orang, begitu ya? Iya. Apa tujuannya? Kalau pertama, ikhwan ini punya ilmu agama. Dan Masya Allah keilmuannya kuat. Dan si akhwat ini butuh solusi-solusi. Butuh apa? Solusi-solusi tujuh. Karena banyak problematika hidupnya. Kalau memang tidak ada akhwat yang keilmuannya memadai, dan adanya ikhwan tersebut, silahkan tapi jaga batasan-batasannya. Jaga batasan-batasannya. Ya. Pertama batasannya apa? Jangan suaranya apa tuh? Jangan sampai ada bercanda-bercandanya. Kiki. Atau emoticon ketawa, tersenyum dan yang lainnya, bahaya. Soalnya ikhwan tuh nggak beda sama akhwat, Mas. Ya, ikhwan tuh kalau dikirimin sama akhwat emoticon tersenyum udah mikirnya macam-macam itu. Tetap jaga adab, jaga apa? Jangan sampai menimbulkan apa? Fitnah. Kalau memang si akhwat ini sangat butuh jawaban daripada problematika dalam hidupnya, nggak masalah. Ya. Tapi kalau ternyata si akhwat ini rupanya pengen senang sama ikhwan ini, pengen jadi istri keduanya. Kadang ada yang begitu, Pak. Iya. Dia kagum sama seorang ikhwan, Masya Allah udah ganteng, merketeng-teng, kayak sekoteng, ya. Ilmunya banyak dan yang lainnya, Masya Allah. Kemudian dia hati-hati, jangan sampai kemudian dia curhat, yang akibatnya malah pertama mengakibatkan zina hati, mengakibatkan apa? Ya, lalai daripada berzikir kepada Allah. Akhirnya melanggar batasan-batasan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati saudaraku ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Jadi lihat, seorang ikhwan pun juga ketika melihat ada akhwat seperti itu juga harus hati-hati. Hati-hati banget. Saya ini ya dulu waktu 5 tahun yang lalu banyak yang minta Ustadz, kalau Ustadz nggak ada jadi rujukan untuk curhat gimana ini. Akhirnya saya bilang silahkan, yang mau curhat. Itu Pak, sekali telepon sampai 1 jam, panas telinga saya.
Ada juga ibu-ibu telepon ternyata curhat tentang suaminya dan yang lain-lain. Lama-lama malah senang sama saya. Ada juga ya banyak fitnahnya ternyata. Makanya sekarang saya udah ganti nomor saya buang-buangin, Pak. Makanya banyak yang nanya, Ustadz kok nomornya banyak banget sih Ustadz? Ya sengaja saya ganti terus. Habis dikejar-kejar makhluk halus, susah. Ikhwata Islam azan ya Allah. Memang bahaya banget, Pak, bahaya. Jadi orang itu ya terkadang melihat ustadz itu adalah gak mungkin kalau sama ustadz mah aman insyaallah. Kata siapa? Emang ustadz boneka? Saya ini laki-laki normal, masih punya perasaan dan yang lainnya. Ya, maka dari itulah jangan seperti itu. Maka akhwat, Anda yang suka curhat sama ikhwan, bertakwalah Anda kepada Allah. Kalau memang tujuan Anda untuk mencari solusi, silahkan. Tapi carilah dengan cara adab yang betul-betul dijaga, sehingga tidak menjerumuskan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Silakan, masih ada yang lain? Silakan pertanyaan kedua dari akhwat terakhir, dari akhwat sebelum dilanjutkan untuk ikhwan yang sudah mengirimkan ke atas ke depan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz, apakah kalau kita berangkat haji atau umroh harus ada mahram? Saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an yusafir masirat yawm wal laylah illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang muslimah yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat untuk bersafar sejauh sehari semalam. Sehari semalam itu sekitar 80 kilo ya. Untuk bersafar sejauh sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Lihat, sehari semalam itu bukan waktu, Pak, tapi apa? Jarak. Karena di zaman dahulu itu menilai jarak dengan waktu. Perjalanan berapa minggu, perjalanan berapa hari, begitu. Maka dari itu Nabi di sini menegaskan tidak halal. Kalau tidak halal artinya apa? Haram. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Hai Rasulullah, istri saya mau pergi haji. Sementara saya diwajibkan ikut perang. Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah apa? "Idhab fahujja ma'amratik." Pergilah, berhajilah bersama istrimu. Rasulullah batalkan kewajiban perang demi untuk menemani siapa? Istrinya. Makanya dari itulah wanita mau berumroh, mau berhaji wajib dengan apa? Dengan mahram. Saya adalah seorang yang senang dengan media sosial. Namun setelah hijrah saya tidak bisa meninggalkan media sosial. Akan tetapi sosial media saya gunakan untuk berdakwah dengan cara copy paste. Apakah tindakan saya sudah dibenarkan? Bagus, asal ada syaratnya. Syarat yang pertama, jangan sampai Anda lebih semangat untuk berdakwah daripada menuntut ilmu. Anda baru berhijrah, keilmuan Anda seberapa ya? Jangan sampai semangat kita berdakwah ternyata lebih daripada semangat daripada menuntut ilmu. Jangan. Yang kedua, Anda sudah memilah materi yang Anda akan sampaikan setelah konsultasi dengan seorang ustadz yang muktabar, yang kuat keilmuannya. Ini kira-kira yang akan saya sampaikan benar atau tidak. Banyak orang baru hijrah, ternyata semangat ingin mendakwahi, tapi apa yang terjadi? Yang disampaikan ternyata bukan ilmu, Pak, tapi sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Maka sebelum Anda menyampaikan atau copy paste tersebut, tanya dulu kepada seorang ustadz,
saya ingin mengajak teman-teman saya dulu di sana supaya mereka mau hijrah. Saya ada beberapa artikel yang ingin saya sampaikan. Bagaimana menurut Ustadz artikel-artikel ini? Aman nggak nih hadis-hadisnya? Aman nggak nih pemikirannya? Sebab Anda baru hijrah, Anda sendiri ngomong mengatakan begitu. Saya baru hijrah. Oke, kalau Anda baru hijrah, tahu dari mana ini benar, mana ini salah. Anda sudah punya ilmu sabrek untuk menjadi sebuah parameter untuk menilai kebenaran. Ingat ya akhwat Islam, hati-hati. Kehati-hatian lebih kita dahulukan daripada semangat. Ya. Ustaz, bagaimana kita sebagai penuntut ilmu yang bermanhaj salaf saat kita bertemu dengan penuntut ilmu yang bukan manhaj salaf dan kita dituduh merasa yang paling benar sendiri? Mengingat fenomena ini banyak terjadi, apa boleh berdebat dengan mereka? Apa kemampuan Anda berdebat? Ya akhi, jangan Anda jadikan kebiasaan Anda berdebat. Nabi SAW melarang kita punya sifat suka berdebat. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin dengan rumah di tengah surga. Liman tarakal mira' wa huwa muhiqqun, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Lihat, Nabi SAW menjamin dengan rumah di surga. Di tengah surga, kata Rasulullah SAW. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak apa? Yang benar. Usahakan jangan berdebat. Jangan jadikan agama Anda sebagai perdebatan. Dahulu para ulama tidak suka berdebat di akhwat Islam, kecuali kalau terpaksa dan dibutuhkan. Kalau sudah sangat dibutuhkan, baru nggak masalah. Dan itu pun yang pertama tujuannya apa? Tujuannya untuk membela kebenaran. Yang kedua, kita berusaha untuk apa? Melihat adab-adab bagaimana berdebat. Sementara kita lihat mereka-mereka yang baru menuntut ilmu atau para penuntut ilmu, lihat perdebatannya, apakah mereka ilmiah? Seringnya enggak ilmiah, Pak. Kecuali Anda memang ilmiah, sampaikan hujah dengan kata-kata yang indah, yang baik, yang bijak, sampaikan dengan ilmiah, sampaikan selesai. Mereka mau terima enggak terima terserah. Nah ini saudaraku. Apalagi kalau ternyata berdebatnya tujuannya pengen menang, Pak. Nabi SAW sabda, "Abghadur rijal ilallah al-aladul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah itu al-alad, al-khasim. Apa itu al-alad? Kata Imam Nawawi, dari kata ladidail wadi, dua pinggiran lembah. Maksudnya, orang ini ketika ia disampaikan hujah, dia akan cari sisi lain yang tujuannya bagaimana mengalahkan lawannya. Setiap kali dibantah hujahnya, cari lagi sisi lain, cari lagi, karena tujuannya untuk apa? Mengarahkan lawan. Ini al-alad namanya ya. Dan itu sifat orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan Anda para penuntut ilmu, kita semua juga jangan punya sifat senang berdebat. Jangan. Nuntut ilmu terus. Kaji ilmu dalamnya. Adapun perdebatan sudahlah. Mereka mau menyebut kita merasa paling benar sendiri loh. Biarin aja. Nggak usah digubris. Nggak usah. Kenapa sih setiap kali ada gonggongan anjing kita ikut menggonggong? Salah sifat seperti itu ya. Anda lihat singa. Digonggongin anjing, diam aja. Ya. Tapi apa berani anjing itu mendekat? Tidak. Dia punya wibawa. Maka jadilah Anda seperti singa, jangan seperti anjing. Ikhwatul Islam, azani Allah. Apa sih Ustaz penyebab seorang penuntut ilmu susah dalam menghafal Quran? Apa mungkin kualitas kemampuan seorang berbeda? Sangat mungkin. Ada orang diberikan oleh Allah IQ tinggi. Dengan IQ yang tinggi itu dia cepat menghafal, alhamdulillah. Ada lagi IQ-nya jongkok,
Jadi kalau ngapalin Quran susah minta ampun, itu sangat mungkin, akhi. Makanya faktor ini sangat sekali berpengaruh. Kalau yang satu cepat ngapalin Quran, yang satu susah ngapalin Quran, karena ternyata kecerdasannya berbeda-beda. Manusia memang diciptakan oleh Allah kecerdasannya berbeda-beda, Pak. Iya, sahih. Maka kalau kita tahu bahwa saya cerdasnya ternyata tidak seperti si fulan, ya sudah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Selesai. Sesuai kemampuan masing-masing saja. Ya. Apa benar Syekh Ali Hasan berpaham Murji'ah seperti dikatakan sebagian orang yang bermanhaj salaf? Akhi, saya pernah ketemu sama Syekh Sa'ad Syafri. Dulu beliau termasuk salah satu anggota Lajnah Daimah. Saya bilang, Syekh, perselisihan antara Syekh Ali dan Lajnah Daimah, apakah menyebabkan Syekh Ali keluar dari manhaj salaf ahlus sunnah? Kata beliau, Pak, tidak. Sama sekali tidak, kata beliau. Ini dalam masalah furu' yang daqiqah, bukan masalah yang sifatnya apa? Prinsipil yang sangat besar, kata beliau. Karena Syekh Ali masih meyakini iman bertambah dan berkurang. Syekh Ali Hasan meyakini bahwa amal termasuk iman. Kecuali kalau Syekh Ali mengatakan amal tidak termasuk iman, na'am itu Murji'ah. Tapi ini permasalahan yang sangat mendetail sekali, kata beliau. Itu tidak mengeluarkan beliau dari salaf ahlus sunnah. Maka dari itulah saya merasa heran dengan sebagian para penuntut ilmu atau orang-orang yang diustadkan yang begitu keras terhadap Syekh Ali Hasan, menyerang dan mengatakan Murji'ah, padahal para ulama lajnah aja nggak mengatakan begitu. Ajib, memang ya beda sikap ulama dengan sikap juhala. Kalau juhala ya gitu, Pak. Kalau ulama enggak, sikap mereka enggak. Ya. Padahal Syekh Sa'ad termasuk ulama lajnah dan beliau tidak setuju dengan pendapat Syekh Ali dalam masalah itu. Tapi beliau sendiri mengatakan itu tidak mengeluarkan Syekh Ali dari manhaj salaf. Bahkan waktu beliau di Jakarta dan saya beritahu Syekh Ali ada di Surabaya, beliau berkata apa? Besok saya ingin ke Surabaya ketemu sama beliau. Akhirnya kita carikan tiket, berangkat beliau ke Surabaya dan nemui Syekh Ali Hasan. Itu adabnya ulama, Pak. Walaupun mereka berselisih, tapi ketemu, Masya Allah, bagaikan saudara. Sementara kita, ya beda memanglah. Kita maju hala, Allah musta'an. Udah masuk zuhur. Hah? Apa? 15 menit lagi. Oke. Tersisa 15 menit lagi katanya. Kenapa Salafi Roja ditahdir oleh Salafi lain? Yang mana mereka menuduh dakwah kita dengan banyak tuduhan. Di antaranya kita disebut bermudah-mudahan. Apa tanggapannya? Ya, akhi. Kita selalu membuka diri. Ya, di Roja alhamdulillah semua ustadz membuka diri. Siapa yang ingin menyampaikan nasihatnya silahkan. Kalau itu masalah yang sifatnya manhaj dan prinsipil dan kami salah, kami siap rujuk. Tapi kalau itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya dan para ulama berbeda pendapat, tak boleh kita saling memaksakan diri. Mereka mengatakan dakwah dengan video, dengan televisi haram, foto haram. Padahal kita tahu ini masalah yang ikhtilaf para ulama, ini masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya. Hatta Syekh Fauzan tadinya mengharamkan, sekarang beliau tidak mengharamkan lagi. Bahkan beliau sekarang berdakwah melalui televisi. Itu disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain waktu itu. Beliau mengatakan bahwa Syekh Fauzan sudah rujuk, tidak lagi mengharamkan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum.
Masalah seperti ini, kenapa kemudian saling memaksakan pendapat? Kalau itu ijma ulama, saya terima. Tapi ini bukan ijma ulama ya akhi. Kemudian yang kedua, contohnya lagi apa? Masalah yang berhubungan dengan salah satu yayasan yang dianggap apa? Bermasalah. Syekh Fauzan, Syekh bin Baz dahulu ngisi kajian melalui telepon untuk Iauturoth yang ditahdir habis-habisan oleh mereka. Kenapa enggak tahdir sekalian tuh Syekh bin Baz? Kalau memang tujuannya untuk saling mengingatkan, apa salah? Untuk kemudian kita ya ingatkan kesalahan mereka kalau mereka salah dan kita berusaha untuk saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, masalahnya itulah yang akal Islam, ketika dada kita sempit, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka pun berikan tuduhan. Tapi alhamdulillah, saya pribadi sebagai pembina Radio Roja sudah memberikan pesan kepada teman-teman, nggak usah diurusin kayak gituan. Tugas kita masih sangat besar akhirnya mendakwahi orang-orang kepada tauhid, kepada sholat. Masih banyak orang yang berbuat syirik, masih banyak orang yang tidak sholat, masih banyak orang yang berbuat bid'ah dan kemaksiatan. Itu yang kita dakwahi. Adapun menanggapi mereka nggak ada manfaatnya, menghabiskan waktu Allah. Wallahi ya akhwat Islam. Silakan. Semua yang ada di sini, kalau memang ada kritikan kepada kami Radio Roja dan Roja TV, silakan sampaikan. Kami akan terima dengan banyak terima kasih atas kritikan-kritikan yang saudara sampaikan kepada kami. Karena kami sadar, kami pun manusia, isinya bukan malaikat. Pasti kami punya kesalahan dan kekurangan, saudaraku. Bolehkah kita memberi julukan kepada seorang dengan kejelekan atau kemaksiatan yang dilakukannya? Wah, ini jelas haram, akhi. Ya. Seperti misalnya begini, ayahnya maksiat, bos pembohong. Ya, ayahnya pelaku bid'ah, ayahnya syubhat. Akhi, ya. Perbuatan seperti ini tidak sesuai dengan akhlak seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman." Wala talmizu anfusakum, jangan kalian meledek diri karya sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, sebaik-baiknya kefasikan, seburuk-buruknya kefasikan itu setelah iman. Ya. Saya mau tanya, Yahudi jahat tidak? Yahudi jahat tidak? Oke. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk, lewatlah orang Yahudi dan berkata apa? Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Wa'alaik. Tak lama lewat lagi orang Yahudi. Assalamualaikum. Assam itu artinya apa? Kematian, kebinasaan. Apa kata Rasulullah? Wa'alaik. Lewat lagi orang Yahudi. Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Wa'alaik. Rupanya Aisyah mendengar. Apa kata Aisyah? Wa'alaikumussalam wal-la'na ya abna al-qiradah wal khanazir. Atas kalian sam, kematian, dan laknat, hai anak-anak kera dan babi. Masya Allah. Aisyah marah, Pak, mendengar Rasulullah SAW didoakan keburukan. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah, jangan begitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka ya Rasulullah? Qad sami'tu, kata Rasulullah. Saya mendengar dan saya sudah menjawabnya. Masya Allah. Ternyata Rasulullah menyalahkan sikap Aisyah. Kenapa? Karena membalas dengan lebih dari mereka. Dan itu salah. Karena Al-Quran mengatakan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atan mithluha. Balasan keburukan dengan keburukan yang sama. Subhanallah ya akhwat Islam.
Ternyata Rasulullah tidak membenarkan sikap Aisyah yang mengatakan ketika Aisyah mengatakan tentang orang Yahudi apa? Anak-anak kera dan babi. Anda tahu Al-Quran memanggil orang Yahudi bagaimana panggilannya? Hah? Ya Bani Israel. Apa artinya? Hai anak-anak Israel. Anda tahu siapa Israel? Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Seakan Allah mengatakan, hai anak Nabi. Coba kalau antum dipanggil begitu, hai anak bangsawan. Tersanjung nggak? Lihat indah sekali Al-Quran. Mengajarkan kepada kita akhlak. Allah memanggil Bani Israel, ya Bani Israel. Masya Allah, biasa. Maka dari itulah saudara-saudara, ini akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada riwayat-riwayat dari sebagian sahabat ataupun seorang tabi'in yang memanggil dengan ya adu Allah, wahai musuh Allah dan yang lainnya. Tapi itu waqi'atu ain la umumalaha. Kejadian-kejadian yang tidak bisa dijadikan keumuman. Tetap yang menjadi pegangan kita Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini zaman fitnah ya akhi. Sangat-sangat tidak baik kita melakobi orang. Oh, tukang kepentung, tukang kepruk dan yang lainnya. Tidak. Ya, zaman sekarang kita sangat butuh akhlak ya akhi. Ya, Allahu a'lam. Jam berapa sekarang? Apa standar kesalahan seorang ustadz yang ada pada dirinya ustadz memperbolehkan seorang penuntut untuk tidak bermajlis kepada ustadz tersebut? Syekh Albani berkata, seseorang dikeluarkan dari ahlus sunnah dan tidak dianggap ahlus sunnah bila yang pertama, kebiasaan dia memang suka berbuat bid'ah. Kebiasaan dia suka apa? Berbuat bid'ah. Adapun kalau dia tidak punya kebiasaan berbuat bid'ah, bahkan kebiasaannya di atas sunnah, kemudian sekali-kali kejatuh karena bukan mengikuti hawa nafsu, maka ini tidak dikeluarkan dari ahlus sunnah. Paham tidak? Iya. Sekarang Pak, kalau ada orang zolim, kebiasaannya berbuat zolim, tapi sekali-kali berbuat adil, disebut orang adil apa orang zolim? Tetap disebut orang zolim. Zolimnya 90%, adilnya 10%. Tentu yang dinilai apa? Zolimnya. Sekarang kalau ada orang kebiasaannya berbuat bid'ah, 90% berbuat bid'ah, 10%-nya sesuai dengan sunnah, apa disebut dengan ahlus sunnah? Ya tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, dia melakukan kesalahan itu kan ngikutin hawa nafsu atau bukan? Kalau dia ngikutin hawa nafsu sudah ditegur nggak? Ya akhi itu salah, itu nggak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah dan yang lainnya. Tapi dia malah takabbar, sombong dan mengikuti hawa nafsu, tidak mau mendengar. Ini berbahaya akhi. Kalau ustadznya saja ngikutin hawa nafsu, gimana muridnya? Tentu sangat berpengaruh. Makanya ya akhi, kalau kita menuntut ilmu itu hendaknya yang pertama kepada ustadz yang keilmuan dia Masya Allah kuat. Yang kedua manhaj dan akidahnya apa? Lurus. Dan akhlaknya bisa kita tiru. Kalau kita berguru seperti itu, jangan sembarangan akhi dalam berguru di zaman sekarang itu. Kalau di zaman dahulu saja, di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ya, zaman Imam Ahmad bin Hambal, mereka kalau mau mengambil ilmu dari seseorang duduk 2 bulan, Pak. 2 bulan duduk memperhatikan orang itu dan bertanya-tanya ke orang-orang. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu? Di zaman dulu Pak, yang ilmu ulama sabrek-abrek Pak. Gimana zaman sekarang Pak? Sekarang harus ketat, harus waspada. Karena ini berhubungan dengan keselamatan agama kita. Keselamatan agama itu segala-galanya ya akhi. Antum kalau salah berguru akan sangat berpengaruh fatal pada agama Anda. Maka hati-hatilah. Lihatlah dengan seksama. Jangan tergesa-gesa. Kata Imam Al-Barbahari apa?
Fanzur rahimakallah, lihatlah oleh kamu semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu fi min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan ucapannya di zamanmu itu, fala ta'jalan, jangan tergesa-gesa dulu. Jangan tergesa-gesa. Hatta tanzura fi, sampai kamu periksa dulu. Apakah pendapatnya itu didahului oleh para sahabat atau tidak? Ada enggak ulama terdahulu yang mendahului pendapat dia? Kalau tidak ada, jangan diikuti kata beliau. Kalau ada, pegang kuat-kuat. Disinilah saudaraku ya akhwal Islam. Penting ya akhi di zaman sekarang ini. Waspada dan berhati-hati dalam menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Dan Anda jangan menganggap ustadz yang mengkritik ustadz lain ini sebagai apa? Pencari ketenaran, pemecah belah. Tidak. Seperti misalnya Ustadz Firanda membantah Ustadz Fulan. Apakah berarti kita katakan wah itu sedang pencari ketenaran, pemecah belah? Tidak. Kita yakini bahwasanya Ustadz pasti menginginkan kebaikan untuk umat. Dia ingin meluruskan kesalahan yang sudah tersebar kepada umat. Untuk apa? Supaya umat selamat dari kesalahan tersebut. Ya, mengingatkan kesalahan kan lumrah, Pak. Apalagi kalau kesalahan itu sudah tersebar di YouTube, di Facebook, dan di mana-mana. Harus. Daripada tersebar, umat malah terjangkiti penyakit kesesatan, lebih baik sedikit ribut daripada apa? Ya, terjangkit kesesatan tersebut, penyimpangan tersebut. Biarlah sedikit ramai, nggak apa-apa. Biasa. Ya, seperti itu biasanya ramai dulu, nggak apa-apa. Silakan. Yang penting orang tahu bahwa ini salah. Dari situ akan terlihat siapa fanatikus, siapa pencari kebenaran, siapa pemalas, dan siapa yang memang kerjaannya tukang ngeramein doang. Kan kelihatan seperti itu. Iya. Bagaimana cara agar waktu untuk menuntut ilmu dan berbisnis menjadi seimbang? Wah, susah banget nih, Pak. Anda bisnis kalau Anda seimbang susah banget. Saya mau tanya, Anda berbisnis cari duit berapa jam dalam sehari? 8 jam. Kalau mau seimbang berarti 8 jam Anda harus menuntut ilmu dong. Iya kan? Itu namanya seimbang kan? Katanya pengen seimbang. Susah, Pak. Susah. Anda berbisnis cari duit 8 jam. Berarti kalau mau seimbang 8 jam juga Anda menuntut ilmu. Siapa yang mampu? Mampu? Gak mampu, saudaraku. Makanya saya sudah berikan tadi, seseorang tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan Anda. Cari nafkah wajib tidak? Ya udah ada waktu, gunakan waktu untuk menuntut ilmu. Ini malah digunakan nonton sinetron. Nah, pantasan aja. Ya. Ada waktu, gunakan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, Pak, apa yang saya sampaikan ini adalah untuk berlaku untuk saya sendiri juga. Semua kita para penuntut ilmu. Semua kita pasti ada rapat merahnya. Semua kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang bersalah itu yang berusaha memperbaiki diri dan terus berintrospeksi diri. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.